Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita masuk di pertemuan pertama bab ketiga yaitu tentang anekdot. Jadi ini sudah bab 3 tentang anekdot. Ya, jadi pertemuan pertama bab 3 atau pertemuan ke-21 dari seluruh mata pelajaran. Oke. Materinya bisa kalian lihat di layar monitor. Ya, materinya bisa dilihat di layarnya yaitu tentang anekdot. Nah, coba perhatikan. Coba perhatikan apa itu anekdot. Tapi sebelum saya bahas anekdot, kalian lihat dulu gambar. Oke, saya tanya gambar apa yang kalian lihat di layar monitornya sekarang? Ada yang tahu gambar apa itu? Gambar apa? Halo? Ada yang bisa mendengar saya? Kalian melihat gambar apa itu? Gambar kucing, Pak. Ya. Berapa gambar kucing yang kau lihat? 2. Ya, ada 2. Ya, nah, gambar kucing ini kalau kita lihat mengibaratkan sepasang kekasih yang mau putus sehingga ditulis di sini kata move on. Ya, move on. Nah, coba perhatikan. Putri Ramadhani bisa dibacakan ini? Silahkan Putri Ramadhani. Apa yang dapat kamu amati dari gambar di atas? Sekilas gambar di atas hanya terlihat sebagai gambar 2 ekor kucing yang saling berdekatan di depan ruang kelas. Akan tetapi dengan dituliskan move on yang merupakan plesetan dari kata move on, maka kamu dapat memahami maksud dari foto tersebut. Ahli-ahli menggunakan model 2 anak muda. Misalnya fotografer yang membuat foto itu malah mengambil gambar 2 ekor kucing. Sebuah kecerdasan menggunakan menangkap momen. Cara menyampaikan sebuah makna secara tersirat seperti pada gambar di atas juga berlaku dalam anekdot. Oke, stop. Nah, perhatikan. Jadi anekdot adalah ya. Jadi anekdot adalah bisa cerita singkat tapi lucu dan menarik. Nah, ada juga cerita lucu yang membuat kita tertawa yang biasa disebut dengan humor. Jadi nanti ada anekdot, ada humor. Ya, misalnya contoh humor. Kalau saya bilang, ya saya pelesetkan. Ya, misalnya kita lama tidak ketemu. Saya bilang lama tak jumpi. Padahal, ya kalau saya bilang lama tak jumpi, ya Pak kamu pasti Pak apa itu lama tak jumpi? Ya lama tak jumpa. Wah, ya. Nah setelah saya jelaskan yang sebenarnya lama tak jumpa membuat kamu tersenyum, membuat kamu tertawa. Nah, itulah yang dimaksud dengan cerita lucu. Ya, sama halnya dengan tadi yang ini. Dasarnya dari kata move on dirubah menjadi move on, artinya seseorang yang ingin pindah ke lain hati. Nah, pernah nonton stand up comedy? Ya, pernah ya. Pak. Nah, contoh anekdot itu adalah biasanya dari cerita-cerita yang diceritakan di stand up comedy. Ya. Membuat kita tertawa. Ada orang yang disinggung dan ada pesan yang ingin disampaikan. Oke, saya jelaskan dulu tes anekdot. Jadi tes anekdot adalah cerita singkat tapi lucu dan menarik karena biasanya menyindir atau mengenai orang penting atau terkenal.
dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Teksnya berisi cerita fiksi. Yang masuk cerita fiksi kan ada didasari dari kejadian ya nyata yang berdasarkan kisah dari kehidupan nyata. Biasanya melibatkan orang atau tokoh ya terkenal. Nah, apa fungsinya anekdot? Satu, sebagai sarana ekspresi yang berhubungan dengan ketidakpuasan. Misalnya kita tidak puas dengan pemerintah, kita jengkel, kita marah. Nah, kemudian kita bercerita lucu yang menyindir pemerintah, itu adalah salah satu fungsi teks anekdot. Kedua, sebagai hiburan. Kalau kita nonton stand up komedi, ada yang lucu-lucu, ada orang yang disindir dan membuat kita tertawa seperti ini gambar, maka itu juga adalah fungsi teks anekdot. Kemudian, apa tujuannya teks anekdot? Apa tujuannya orang mengikuti stand up komedi? Kalau di stand up komedi tujuannya untuk mendapatkan hadiah, ya, untuk terkenal. Sedangkan teks anekdot itu gunanya untuk menyampaikan kritikan secara tidak langsung, ya, dengan cara menyindir. Apa yang disindir bisa layanan publik di bidang hukum, politik, lingkungan, dan sosial. Ya. Tujuan kedua anekdot membangkitkan tawa atau membuat kita terhibur. Ya. Kita tertawa, kita terhibur pada saat menonton stand up comedy, berarti itu tujuan teks anekdot. Nah, sekarang apalagi tujuannya teks anekdot? Mengungkapkan suatu kebenaran yang lebih umum dari kisah itu sendiri. Ya, ada orang yang disindir, ada orang yang disindir di situ supaya ada kebenaran yang terungkap untuk melukiskan suatu sifat dengan ringan. Sebentar kita lihat contohnya. Nah, ciri-cirinya, ini ciri-cirinya. Percakapan singkat dengan gambaran realistis, maksudnya dari kehidupan nyata. Bersifat menggelitik, lucu, jengkel, dan kadang konyol. Menyindir, ya. Jadi di dalam cerita anekdot itu bersifat menyindir secara tidak langsung. Di dalamnya terkandung tokoh atau latar, maksudnya tokoh ada pemerannya, ada tempatnya, ya. Ada, saya ulangi, ada orang tokohnya atau pemerannya, ada latarnya, oh di mana kejadiannya, ada rangkaian peristiwanya, dan ada pelajaran atau sesuatu yang bisa kita ambil manfaatnya, bisa berupa nasihat. Oke, itu anekdot. Jadi anekdot itu membuat kita tertawa, namun ada cerita atau hikmah yang bisa dipetik. Tidak sama dengan humor, hanya membuat kita tertawa, tapi tidak ada hikmahnya. Contohnya tadi saya bilang kita lama tidak ketemu. Langsung saya bilang, hei apa kabar, lama tak jumpi. Ya, kamu tertawa, oh itu humor. Ya, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke sini. Oke, ada, coba tadi ada sekarang Susi Anugrah yang membaca. Susi bisa dengar suara saya? Susi? Susi? Ya, Pak. Oke. Susi silahkan dibaca di sini. Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali mendengar atau membaca cerita lucu. Cerita lucu tersebut bisa jadi hanya berupa cerita rekan, tetap banyak juga hal yang didasarkan atas kejadian nyata. Adapun terlucu membuat benar-benar untuk tujuan menghibur, tetapi ada juga yang menggunakan untuk tujuan lain.
Ya. Saya sambung ya. Salah satu cerita lucu yang banyak beredar di masyarakat adalah anekdot. Anekdot digunakan untuk menyampaikan kritik, tetapi tidak dengan cara yang kasar atau menyakiti. Anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Anekdot mengangkat cerita tentang orang penting, tokoh masyarakat atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Kejadian nyata ini kemudian dijadikan sebagai dasar cerita lucu dengan menambahkan unsur rekaan. Seringkali partisipan, tokoh atau pelaku cerita, tempat kejadian dan waktu peristiwa dalam anekdot tersebut merupakan hasil rekaan. Apa itu rekaan? Hanya di cerita, ya, hanya di karang-karang. Ya, begitu maksudnya rekaan. Meskipun demikian, ada juga anekdot yang tidak berasal dari kejadian nyata. Nah, ini ada contohnya. Oke, saya tunjuk dulu siapa yang menjadi Tono dan siapa yang menjadi Udin. Tri Edi, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, nah Tri Edi yang menjadi Tono, karena cuma satu laki-laki, saya yang menjadi Udin. Ya, saya ulangi, Tri Edi yang membacakan Tono, saya yang menjadi Udin. Nah, perhatikan. Ya, perhatikan. Ya, jadi saya bacakan dulu judulnya ini. Ceritanya dosen yang juga menjadi pejabat. Oke. Jadi tempatnya ini latarnya di kantin sebuah universitas. Pelakunya Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Oke, silahkan Tri. Saya heran dengan dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Begitu saja diperhatikan si Ton. Ya Udin, sebabnya? Ya Udin tahu sebabnya? Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Lanjut, Tri Edi. Tono? Bukan itu sebabnya. Sebab dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Ya kalau dia berdiri, tak kursinya diduduki orang lain. Oke. Ini adalah salah satu contoh anekdot dalam bentuk percakapan atau dialog. Nah, di sini ya diceritakan ada dosen kalau mengajar dia tidak pernah meninggalkan tempat duduknya. Dengan alasan pesannya bahwa kalau ada dosen yang mengajar tidak mau meninggalkan tempatnya, diibaratkan seorang pejabat yang sudah menjabat, sudah selesai masa jabatannya, dia masih ingin menjabat. Sudah tidak seharusnya menjabat, dia masih menjabat. Artinya jabatannya itu dia tidak mau tinggalkan. Itu pesannya. Nah, sekarang kita pindah ke, sebentar kita bahas, pindah ke cara keledai membaca buku. Judulnya Cara Keledai Membaca Buku. Saya cek dulu. Yang membaca lagi Susi, bisa dengar suara saya? Susi? Bisa, Pak. Oke, Susi di paragraf pertama, kemudian saya paragraf kedua, kemudian Indri, bisa dengar suara saya? Oke, jadi bergantian kalau sudah saya, Susi dulu paragraf pertama, baru saya, baru Indri lagi, dilanjutkan Susi lagi, baru saya, baru Indri lagi, dan seterusnya. Kita ganti-gantian 3 orang. Nah, kita lihat. Jadi judulnya Cara Keledai. Tahu keledai? Pernah lihat keledai? Pernah, Pak. Ya, keledai itu mirip kuda tapi ukurannya yang kecil. Mau diajari cara membaca.
Nah, kenapa bisa? Nah, ternyata di cerita ini bisa diajari keledai yang sejenis kuda itu bisa diajar membaca. Bagaimana caranya? Oke, silahkan Susi dulu yang membaca. Alkisah seorang raja bernama Timur Lex menghadiahi Nasruddin seekor kedelai. Nasruddin menerima dengan senang hati, namun Timur Lex memberi saran agar Nasruddin mengajar lebih dahulu keledai itu agar dapat membaca. Timur Lex memberi waktu 2 minggu sejak sekarang pada Nasruddin. Oke, saya lagi ya. Jadi tokonya ini Nasruddin dan Timur Leng. Lanjut. Nasruddin menerima syarat itu dan berlalu. Sambil menuntung keledai itu, ia memikirkan apa yang akan diperbuat jika ia dapat mengajari keledai itu membaca. Jadi Nasruddin pusing, bagaimana caranya mengajari keledai ini membaca. Nah, tentu ia akan menerima hadiah. Namun jika tidak, maka hukuman pasti akan ditimpahkan kepadanya. Lanjut, Indri. Siapa tadi? Orang ketiga? Indri, Pak. Oke, Indri. Dia kembali ke istana. Tanpa banyak bicara, Timur Leng menunjuk sebuah buku besar agar Nasruddin apa yang ia ajarkan kepada keledai. Keledainya menghadap ke arah buku tersebut dan membaca buku sampulnya dan membuka sampulnya. Oke. Si keledai menatap buku itu, kemudian sangat ajaib. Tak lama kemudian, si keledai itu mulai membuka buku itu dengan lidahnya. Seterus menurut lembar demi lembar sehingga lembaran terakhir. Setelah itu si keledai menatap Nasruddin seolah berkata ia telah membaca seluruh isi bukunya. Ya, demikianlah keledaiku sudah membaca semua lembar bukunya, kata Nasruddin. Timur Leng merasa ada yang tidak beres dan ia mulai menginterogasi. Ia kagum dan memberi hadiah kepada Nasruddin. Namun, ia minta jawaban. Bagaimana cara mengajari keledai membaca? Lanjut. Nasruddin berkisah, sampainya di rumah, lembaran besar milik buku. Aku siapkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai belajar membalik-balik memakan biji-biji itu. Lalu ia ia harus membalik halaman bukunya. Itulah yang ia lakukan terus sampai ia terlatih membalik halaman bukunya. Indri? Namunlah bukankah ia tidak mengerti apa yang dibacanya? Tugas Timur Lex Nasruddin menjawab, memang demikianlah cara keledai membaca, hanya membalikkan halaman tanpa mengerti isinya. Jadi kalau kita juga membaca buku, membuka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai. Bukan. Kata Nasruddin dengan mimik serius. Oke, jadi pelakunya ini adalah
Tokohnya adalah Nasruddin dengan Timur Leng. Latar belakangnya di sebuah kerajaan. Ya. Pesan yang ingin disampaikan, ya, apabila kita mengambil buku di perpustakaan atau meminjam buku di perpustakaan atau membeli buku tanpa mengerti isi buku itu, ya, kita sudah pinjam, kita sudah beli bukunya, tanpa kita mengerti isi buku, maka kita diibaratkan seekor keledai. Ya, ya, keledai membaca buku. Ya, dia pintar membaca bukunya, tapi tidak mengerti isinya. Nah, siapa ini ya? Ini masalah yang dibahas. Ya, cerita pertama ini. Dosen yang merangkap menjadi pejabat. Dosen juga, dia juga menjadi seorang pejabat. Unsur humornya. Ya. Dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya. Ternyata karena kalau dia berdiri takut kursinya diambil orang atau jabatannya diambil orang. Apa kritik yang disampaikan? Ya. Para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti oleh pejabat yang baru. Nah, bagaimana dengan cerita keledai? Apa masalah yang dibahas? Masalah yang dibahas adalah bagaimana cara mengajari keledai membaca buku. Di mana humornya? Ya, humornya itu pada saat tadi keledai itu membaca buku. Bagaimana caranya mengajari membaca buku? Ya, dengan cara menyisipkan biji-bijian yang disukai keledai di setiap helai lembar. Maka dia akan memakannya dan dilakukan terus-menerus. Maka sehingga pada saat dikasih buku dia jilat-jilati sehingga dibukalah lembar demi lembar sampai selesai. Apa makna yang tersirat pada cerita anekdot tersebut? Ya, apabila kamu meminjam buku di perpustakaan atau membeli buku di toko buku, tidak mengerti isinya, maka samalah bodohnya kita dengan keledai. Hanya membuka-bukanya tanpa mengerti isinya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Nah, jadi materi kita hari ini ya tadi pengertian anekdot, ya. Apa tujuannya anekdot, apa ciri-cirinya anekdot. Ya. Tadi saya sudah share link materinya. Ada juga di classroom ini ya. Ini. Tadi saya bahas sampai di sini. Kemudian kita lanjut tadi ke cerita anekdot itu. Ya, cerita anekdotnya ada dalam bentuk wacana, ada dalam bentuk percakapan. Ya, ini. Ini ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, dalam cerita anekdot, masalah yang dibahas tadi apa, unsur humornya di mana, serta kritik yang disampaikan. Pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang struktur anekdot. Kalau ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, silahkan nyalakan kameranya. Oke, Indri, silahkan kalau mau bertanya. Apa? Kecil sekali suara Indri. Kapan remedial, Pak? Kapan? Oh, remedial. Betul. Nanti remedialnya sebentar setelah kita selesai. Silahkan ikut remedial di akunnya masing-masing. Tapi belum sekarang, selesai nanti yang sekarang ini materi kita. Oke, ada lagi? Oke, kalau begitu kita absen, nyalakan kameranya, saya absen otomatis. Triedi, nyalakan kameranya, baru kita absen. Indri, Triedi, nyalakan kameranya sebentar saja, Triedi, saya screenshot. Oke, Triedi tidak mendengar suara saya absen, 1, 2, 3. Oke,
Sudah ada Triadi. 1, 2, 3. Indri lagi yang tidak menyala. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih yang sudah hadir hari ini. Sekarang kita lanjut ke percakapan WhatsApp untuk melanjutkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.